Mas Kaisang juga bisa maju di Jakarta. Ada cawe-cawe mulai dari presiden sampai mana. Khawatir biasa. Jadi nggak ada masalah, biar aja. Karena nanti kalau misalnya Pak Jokowi nyodorin Kaisang jadi wakilnya RK misalnya. Sudah nyodorkan. Sudah nyodorkan. Ya, tapi kalau belajar dari perilaku PKS di 2017, maka ada satu manuver lagi yang akan dilakukan PKS. Kaisang mencurigai bahwa lontaran yang didapatkan memiliki hubungan dengan PKS yang sebenarnya ingin menutup pintu koalisi dengan PSI di Jakarta. Bahwa ada kemungkinan perubahan dan sebagainya memang mungkin terjadi. Halo, hai guys-guysku, balik lagi di Arena Politik barengan sama aku di sini yang tentunya akan memberikan informasi menggelitik seputar dunia politik. Seperti biasanya pasti ada info menarik nih yang dibawakan oleh Arena Politik hari ini. Dan info kali ini mengenai Mas Kaisang. Waduh, kira-kira soal apa ya? Dan semenarik apa ya? Tidak usah berlama-lama, yuk langsung aja kita tonton videonya. Nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI, Kaisang Pangarep, disebut-sebut dalam Bursa Pilkada Jakarta 2024. Dewan Pimpinan Wilayah DPW PAN DKI menawarkan duet Kaisang dengan Sita Anjani, putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Menurut Zulkifli Hasan, usulan itu boleh-boleh saja. Kita cocok sama Kaisang katanya Pak, gimana? Kalau Jakarta jadi gimana? Jakarta. Ya sama cocok kan boleh aja. Lebih cocok di Zita atau Ridwan Kamil berarti Pak? Ya namanya wacana boleh saja. Ya, tapi Pak Sementara Ketua DPW Partai Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andrino berharap Kaisang bakal turut berlaga pada Pilkada Jakarta 2024. Menurutnya, putra bungsu Presiden Jokowi itu bisa dipasangkan dengan sejumlah nama, salah satunya Anies Baswedan. Kayak misalnya kan kita perhatikan beberapa waktu kan kita lihat Mas Kaisang kan sudah mulai rajin sholat Jumat turun ke lapangan kan. Tentunya ini bagus di Jakarta, mungkin biasa di Solo atau di mana. Ini bagus sekali bahwasanya mungkin saja kita harapan Mas Kaisang juga bisa maju di Jakarta. Pak Anies dengan Kaisang atau Bang Roni dengan Kaisang atau saya dengan Kaisang gitu kan. Ya mungkin saja, tapi kan kita tidak tahu ya. Ini kan semua masih sangat amat panjang. Karena prosesnya sudah sampai dengan bulan Agustus. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengaku bertemu dengan Presiden Joko Widodo 2 minggu lalu. Paloh membantah pembicaraan itu membahas kabinet hingga pilkada. Pak Jokowi lagi nggak mengenai kabinet? Ada lah insya Allah. Kapan terakhir ketemu terbaru? Berapa? Mungkin 2 minggu yang lalu kali. 2 minggu di istana Pak. Terakhir ada wacana soal itu membahas kabinet. kembali di. Enggak ada. Biasa, ngobrol-ngobrol biasa aja. DPW PSI DKI Jakarta menyebut bakal ada kejutan pada Agustus nanti terkait nama bakal calon gubernur di Pilgub Jakarta. Calon tentu saja masih sangat dinamis begitu ya, seperti yang juga sudah disampaikan oleh Ketua Umum Mas Kaisang di banyak forum dan pertemuan juga mungkin dengan teman-teman media, yaitu tunggu kejutannya di bulan Agustus, seperti itu. Nama Kaisang Pangarep ramai dibicarakan pasca putusan Mahkamah Agung mengubah syarat usia calon kepala daerah yang disebut-sebut bakal memuluskan langkah Kaisang dalam pemilihan kepala daerah 2024. Oke, itu tadi kabar terbarunya dari Mas Kaisang. Ini mulai dilirik nih sama Partai Nasdem. Katanya Mas Kaisang pantas untuk memimpin Jakarta. Dan mengenai nama Jakarta dan juga nama Mas Kaisang ini memang beberapa waktu belakangan menuju ke pilkada ini tengah panas diperbincangkan oleh publik ya. Santer dikabarkan kalau Mas Kaisang itu bakal maju ke gubernur DKI Jakarta. Nama itu juga sempat digadang-gadang bakal menjadi wakilnya dari Pak Anies. Tapi baru-baru ini PKS sudah menduetkan kadernya dengan Pak Anies nih. Yang bikin panas lagi, yang bikin tambah menarik lagi adalah setelah PKS mengumumkan akan menduetkan kadernya dengan Pak Anies. Ini masih belum fix sebenarnya ya. Setelah mengumumkan hal itu, PKS mengatakan kalau Pak Jokowi itu menyodorkan nama Mas Kaisang untuk maju ke Jakarta. Emang iya? Ada cawe-cawe mulai dari presiden sampai mana. Khawatir biasa. Jadi nggak ada masalah, biar aja. Karena nanti kalau misalnya Pak Jokowi nyodorin Kaisang jadi wakilnya RK misalnya. Sudah nyodorkan. Sudah nyodorkan. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi menyebut Presiden Jokowi menyodorkan nama Kaisang Pangarep ke sejumlah partai politik
untuk diusung menjadi cawagup di Pilgub Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Sekjen PKS saat ditanya bagaimana tanggapan PKS terkait kemungkinan cawe-cawe Jokowi di Pilgub Jakarta 2024. Abu tak menjawab dengan tegas ke partai politik mana saja Jokowi menyodorkan nama Kaisang untuk menjadi cawagup. Namun, ketika ditanya apakah Jokowi menawarkan ke PKS nama Kaisang untuk menjadi cawagup, ia hanya menyebut Jokowi menawarkan nama putra bungsunya itu ke sejumlah parpol. Ada harapan, Jumlahnya maksudnya. Jadi ada harapan PDIP juga ikut tergabung dalam koalisi ini. Ya kita berharap begitu. Kalau PDIP kan pengen Pak Pras ya yang jadi calon wakil gubernurnya. Yang nanti dalam politik itu ya, waktu tuh menentukan main catur masuk sini masuk. Biarkan aja dulu berjalan. Kalau perlu semua partai dukung Anies nggak apa-apa. Iya. Iya. Ya. Tapi kalau sejauh ini apa sih yang membuat pertundangan ini akan match atau bagaimana? Tidak ada pertingan apa-apa, kita coba aja jalan. Nanti akan ketemu. Tapi sejauh ini partai yang paling istilahnya memberikan sinyal positif untuk mengusung aman ini ada nggak sih? Berjalan waktu nanti. Waktu juz'un minal ilad, waktu itu pengobatan. Nanti kita obati suasana jadi terbaik. Oke? Habib juga mau nanggepin soal isu cawe-cawe Pak Jokowi di pilkada ini kan. Sudah biasa deh cawe-cawe mulai dari presiden sampai mana. Khawatir biasa. Jadi nggak ada masalah, biar aja. Karena nanti kalau misalnya Pak Jokowi nyodorin Kaisang jadi wakilnya RK misalnya. Sudah nyodorkan. Sudah nyodorkan. Nyodorkan. Ya kita lihat saja. Itu nyodorkan ke Yang ada di pikiranku adalah takut blunder lagi nih, karena sebelumnya ini kan PKS baru bukan mengumumkan sih, tapi kayak sebelum mengumumkan ya akan menduetkan kadernya dengan Pak Anies itu PKS sempat membuat statement kalau akan mengusulkan kadernya sendiri menjadi cagup ya, calon gubernur. Dan sekarang PKS itu mengumumkan lagi, itu selang sehari aja dari statement tersebut, PKS mengumumkan kalau kadernya tersebut itu bakal diduetkan bersama Pak Anies menjadi cawagupnya Pak Anies. Takutnya sih nanti blunder kayak gitu lagi gitu loh. Ini kira-kira gimana ya tanggapannya Mas Kaisang mendengar isu ini? Yuk langsung aja kita dengarkan gimana sih pendapatnya Mas Kaisang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep meminta Sekjen Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untuk tidak membawa-bawa nama ayahnya terkait Pilkada Jakarta 2024. Menurut Kaisang, sebagai seorang ketum, dirinya yang memegang kewenangan untuk menentukan sosok yang akan maju di Pilkada Jakarta. Kaisang merespon Abu yang menyebut Jokowi telah menyodorkan nama Kaisang ke parpol-parpol untuk maju Pilkada Jakarta 2024. Dalam keterangannya pada Kamis 27 Juni 2024 malam, Kaisang menyampaikan bahwa dirinya memiliki kewenangan karena ia merupakan ketua umum. Kaisang menjelaskan Jokowi tidak pernah menitipkan dirinya ke partai-partai politik. Maka dari itu, dirinya mengatakan bahwa Abu tidak berbicara sesuai dengan fakta. Kaisang mencurigai bahwa lontaran yang didapatkan memiliki hubungan dengan PKS yang sebenarnya ingin menutup pintu koalisi dengan PSI di Jakarta. Nah lo itu tadi tanggapannya dari Mas Kaisang. Jangan bawa-bawa presiden karena di sini ketemunya itu saya. Ini gak tahu nih ya PKS ini dapat info dari mana sih? Jangan-jangan ini cuma strategi aja biar Mas Kaisang tidak bisa masuk ke dalam koalisinya. Karena ini kan juga mendekati pilkada ya, jadi ya pasti banyak hal juga, banyak trik juga yang dilakukan oleh partai-partai politik. Nah kalau tadi kita sudah mendengarkan tanggapannya dari Mas Kaisang, sekarang giliran kita mendengarkan tanggapannya dari Mbak Grace Natali. Karena Mbak Grace juga turut mengomentari soal isu ini. Tidak benar itu, Pak Presiden menyodorkan nama Kaisang ke partai-partai. Pak Presiden tidak ikut campur terkait dengan pilkada dimanapun. Persoalan pilkada adalah ranah partai, kata staf khusus Presiden Grace Natali. Grace menyampaikan Jokowi kini hanya berfokus menuntaskan tugas-tugas kepresidenan hingga akhir masa jabatan Oktober mendatang. Wakil Dewan Pembina PSI tersebut menegaskan pilkada adalah urusan dan ranah popularitas serta jumlah kursi masing-masing partai. Jadi tak mungkin ada cawe-cawe Jokowi untuk memuluskan pengusungan Kaisang di Pilkada 2024. Kuncinya dan diskusinya di situ, bukan di Presiden. Kata staf khusus Presiden Grace Natali. Nah itu ya didengerin, oke?
itu sudah ada 2 tanggapan loh tadi dari Mas Kaisang sendiri dan juga dari Mbak Grace Natali. Yang jelas-jelas itu sangat membantah adanya isu tersebut. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal PKS, ada salah satu pengamat yang mengatakan triknya PKS ya dalam kayak pengusungan kayak gitu sering berubah-ubah. Wah, berubahnya gimana tuh? Ya langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Kata wakil gubernur, kan itu adalah pertanyaan-pertanyaan Mbak Cynthia. Tapi kalau belajar dari perilaku PKS di 2017, maka ada satu manuver lagi yang akan dilakukan PKS di Pilgub Jakarta ini. Nah kan itu tadi ya, bakal ada satu manuver lagi dari PKS. Ini soal pilkada juga, dan memang kalau melihat polanya PKS dari sebelumnya seperti itu. Ya kalau dipikir-pikir bisa aja statement dari PKS itu cuma sebagai pancingan aja nih. Pancingan atau juga bisa menjadi tanda kalau PKS itu tidak ingin berkoalisi dengan PSI. Ya kita tunggu aja ke depannya seperti apa. Kami cukup serius untuk memastikan bahwa aman itu bisa berlayar sampai akhir, dan kita akan memastikan bahwa segala rintangan yang tadi disampaikan oleh Bang Hensat bahwa ada kemungkinan perubahan dan sebagainya memang mungkin terjadi, tetapi Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kami yakin mudah-mudahan pasangan Anies Sohibul Iman ini bisa berlayar dan bisa memenangkan Pilkada DKI ke depan. Perubahan itu mungkin aja terjadi. Isu sebelumnya yang tersebar di publik itu adalah ini soal Pilkada DKI Jakarta ya. Yang tersebar di publik itu Pak Anies dengan Mas Kaisang. Terus tiba-tiba PKS yang sebelumnya itu ingin mengajukan kadernya sendiri sebagai cagup, itu merapat kembali ke PKS sebagai cawagupnya Pak Anies. Terus habis itu membuat statement bahwa Pak Jokowi itu menyodorkan nama Mas Kaisang untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Ada yang aneh nggak sih guys-guysku? Ini sebatas trik aja nih untuk menang atau gimana ya? Kalau menurut kalian gimana nih guys-guysku? Yuk langsung komen di kolom komentar ya. Terima kasih untuk guys-guysku yang sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku pamit undur diri dulu. Bye-bye. Jangan lupa subscribe.